Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Sparta dan teman-teman sekalian. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Rafael Datuk Anggrek dengan NIM 2023 12 11 005 dengan program studi akuntansi. Dan di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Asok Profesor Dr. Sparta SE AKMACA selaku dosen di mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Sebelumnya judul saya adalah Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Transaksi Pihak Berelasi, dan Transparansi Korporat terhadap nilai perusahaan pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa proposal penelitian ini disusun dalam tiga bab utama yang mencakup fondasi permasalahan, landasan teoritis, hingga rancangan metodologi penelitian secara menyeluruh. Bab satu pendahuluan berisi latar belakang masalah, fenomena dan urgensi, research gap, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bab 2 landasan teori yang saya pakai adalah agency teori dan signaling teori, serta menjelaskan konsep variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Dan di bab 3 metodologi penelitian adalah saya menjelaskan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, operational variable, teknik analisis data, dan model regresi, dan seterusnya. Next. Baik, di sini adalah latar belakang masalah. Di sini adalah pasar modal. Yang paling besar adalah pasar modal berperan sebagai sarana pendanaan perusahaan sekaligus wahana investasi bagi investor, sehingga kualitas informasi yang tersedia menjadi sangat krusial. Dan yang kedua, nilai perusahaan sebagai indikator utama. Kita mengetahui bahwa LQ45 adalah perusahaan-perusahaan terbaik yang memang selalu berubah-ubah seiring berkembangnya zaman. Dan di sini nilai perusahaan merefleksikan persepsi pasar atas kinerja, prospek, dan risiko menjadikan tolak ukur penting dalam pengambilan keputusan investasi. Dan perhatian terhadap LQ45, perusahaan LQ45 memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar sehingga menjadi fokus utama investor institusional maupun retail di Indonesia. Dan kualitas informasi keuangan, konservatisme akuntansi, intensitas transaksi pihak berelasi, dan transparansi korporat semakin penting sebagai determinan kualitas informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Next. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait fenomena dan urgensi penelitian saya. Mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan pada konteks perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia? Yang pertama, investor butuh informasi yang andal. Meningkatnya jumlah investor di Indonesia, yaitu di akhir tahun 2024 itu ada senilai 14,8 juta investor. Ini memicu kebutuhan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, LQ45 menjadi perhatian pasar. Perusahaan LQ45 tidak bebas dari risiko pelaporan, konflik kepentingan, atau perbedaan kualitas pengukuran yang mempengaruhi nilai, serta transparansi dan tata kelola yang mempengaruhi persepsi dan pengupahan transaksi pihak berelasi, pelaporan berkelanjutan, dan konservatisme akuntansi yang menjadi sinyal penting. Next. Nah, di sini adalah research gap-nya. Research gap convert pada akuntansi, hasil penelitian terdahulu belum konsisten. Sebagian menemukan pengaruh positif dan sebagian menemukan pengaruh negatif. Serta transaksi pihak berelasi, RPT dapat dipandang sebagai transaksi yang efisien, value engineering, maupun opportunity value destroying, yang tergantung tata kelola konteks. Dan transparansi korporat, proksi pengungkapan dalam penelitian terdahulu sangat beragam, ESG score, risk disclosure index, dan voluntary disclosure yang kita tahu. Nah, di sini gap penelitiannya yang pertama konservatisme akuntansi perlu diuji kembali pada perusahaan LQ45 dengan proxy CON ACC yang lebih representatif. Nah, perlu diukur berdasarkan total nominal yang tahun berjalan bukan hanya saldo piutang atau utang akhir tahun. Itu bagi transaksi pihak berelasi. Nah, sedangkan untuk transaksi korporat ini menilai dengan Corporate Disclosure Index atau CDI berbasis Annual Report dan Sustainability Report untuk menghasilkan proksi yang lebih komprehensif. Next. Nah, di sini ada rumusan masalah. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan indeks LQ45 di BI periode 2022 sampai 2025? Pertanyaan kedua, apakah intensitas transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan indeks LQ45 secara keseluruhan?
Dan di sini yang pertanyaan keempat, apakah konservatisme akuntansi, intensitas transaksi pihak berelasi dan transparansi korporat secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan indeks LQ45? Next. Nah, di sini adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan mungkin teman-teman dan Bapak Suparta bisa baca sendiri. Next. Nah, di sini adalah landasan teori atau eh, grand teori yang saya pakai. Yang pertama, saya penelitian ini berlandaskan pada dua teori utama yang saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara kualitas pelaporan, tata kelola, dan nilai perusahaan. Yang pertama adalah agency teori. Mengapa? Karena ini menjelaskan mengenai konflik kepentingan antara manajemen, pemegang saham pengendali, dan pemegang saham minoritas atau principal agency problem, dan relevan untuk menjelaskan motivasi manajemen dalam menerapkan konservatisme akuntansi, melakukan transaksi pihak berrelasi, dan tingkat pengukuhan informasi kepada publik. Dan grand teori yang kedua yang saya pakai adalah signaling teori atau teori signal, menjelaskan bagaimana informasi keuangan dan non-keuangan berfungsi sebagai sinyal bagi investor di pasar modal, seperti yang tadi kita jelaskan. Dan perusahaan dengan kualitas tinggi akan menyampaikan sinyal positif melalui pelaporan yang konservatif dan pengungkapan RPT yang transparan, serta disclosure yang komprehensif sehingga pasar merespon dengan penilaian yang baik. Next. Nah, di sini adalah konsep variabel penelitian saya, yaitu untuk variabel dependen, ya saya ada nilai perusahaan, terus proxy yang saya gunakan adalah Tobin Skew. Nah, di sini variabel independen yang pertama itu konservatisme akuntansi. Proxy yang saya gunakan atau metode perhitungan yang saya gunakan adalah CONCC. Nah, terus yang kedua, independen variabel kedua, intensitas RPT. Nah, ini menggunakan proxy RPT. Nah, terus yang terakhir, independent variable ketiga adalah transparansi korporat dengan menggunakan CDI yang tadi kita sudah jelaskan. Next. Nah, di sini ada penelitian terdahulu. Kita dapat melihat bahwa di penelitian terdahulu yang sudah membahas terkait variabel-variabel yang kita tadi sebelumnya kita bahas, itu memiliki efek negatif ataupun positif ataupun tidak berpengaruh di setiap hasil yang mereka sudah uji. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwa penelitian yang saya jalani ini adalah sebuah langkah yang memang sesuai dengan gap research yang ada. Nah, di sini ada peneliti Apriati Komiasya di tahun 2020. Konservatisme akuntansi dan nilai perusahaan. Nah, di sini konservatisme berpengaruh negatif, sedangkan di Zelvian dan Mukni tahun 2022 sama tahunnya, di sini konservatisme berpengaruh positif. Nah, di sini Wulandari et al. RPI, Related Party Transactions, RPT dapat efisien atau opportunistik tergantung konteks tata kelola perusahaan. Artinya tidak positif dan tidak negatif. Sedangkan di yang lain, Abigail dan Darmasu di tahun 2022, dampak RPT terhadap nilai perusahaan dimoderasi tata kelola yang baik. Nah, jadi banyak adalah manfaatnya. Jadi secara tidak langsung penelitian ini adalah langkah positif yang mampu menemukan apakah hasil dari ketiga variabel independen yang tadi itu berpengaruh positif ataupun negatif. Next. Nah, di sini adalah kerangka pemikiran, di sini ada konservatisme akuntansi, nah di sini ada institusi transaksi, transparansi korporat yang langsung berhubungan ke nilai perusahaan atau kita menggunakan proxy Tobin-Skew, yaitu variabel dependen yang dipengaruhi oleh X dan kontrol. Next. Nah, di sini adalah hipotesis penelitian saya, mungkin dia bisa yang hipotesis pertama, konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan indeks lama di BI periode 2022 sampai 2025. Hipotesis pertama sampai hipotesis keempat yaitu sama. Yang membedakan adalah hipotesis keempat itu adalah pengaruh secara simultan atau enggak tiga independen variabel secara langsung apakah berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau tidak. Next. Nah, di sini ada metodologi yang saya pakai, yaitu pendekatannya adalah kuantitatif. Nah, terus jenis metodologinya adalah asosiatif kausal, terus jenis datanya adalah saya menggunakan data sekunder atau data laporan keuangan, terus dimensi data adalah data panel, bentuk datanya balance panel. Nah, terus alat analisis di sini saya tidak hanya menggunakan eViews, tapi banyak. Terus next. Nah, di sini adalah populasi yang mungkin saya sudah riset sendiri dari tahun 2020 dari tahun 2022 sampai tahun 2025, yaitu yang sesuai dengan laporan DBI atau indeks LQ45. Di sini ada 28 perusahaan yang memang saya akan teliti serta dikurangi perusahaan sektor keuangan. Nah, di sini kita kurangin dan hasilnya adalah 23 karena dari tahun 2020 udah sampai tahun 2025 itu 4 tahun, maka saya kalikan jadi jumlah total observasi saya adalah 92. Terus next di sini adalah rumus-rumus yang saya gunakan. Di sini menggunakan Tobins. Nah,
Terus saya juga untuk lintas perusahaan saya juga menggunakan konservatif akuntansi untuk CONC, terus RPT untuk intensitas RPT independen, terus yang di sini ada tiga adalah variable control size, left sama ROA. Next. Nah, di sini adalah model regresi yang saya gunakan. Nah, di sini mungkin kita saya akan menjelaskan terkait tahapan analisis data. Saya yang pertama akan menggunakan statistik deskriptif, menguji median, standar deviasi, minimal dan maksimal seluruh variabel. Terus uji pemilihan model menggunakan uji Coe, uji Hausman, uji Lagrange multiplier untuk memilih SEM, FEM sama REM. Nah, terus uji diagnostik multikolinearitas, heterogeneitas dan lain-lainnya, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T atau uji parsial, uji F, uji simultan, dan adjusted R square. Nah, di sini adalah bentuk model regresi data panel saya, yaitu nilai perusahaan sama dengan eh, konservatisme akuntansi, ditambah hipotesis kedua yaitu intensitas transaksi pihak berelasi, dan yang ketiga transparansi korporat. Nah, ditambah itu ada variabel kontrol size, ditambah left, ditambah ROA. Next. Oke, di sini ada kriteria pengujian hipotesis saya, yang mungkin karena saya belum masuk ke bab 4, jadi saya tidak akan membahas ini secara lebih dalam. Next. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih banyak Bapak Sparta. Semoga apa yang saya ucapkan dapat dimengerti oleh Bapak. Saya mohon maaf apabila saya memiliki banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.